Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan sharing mengenai software Mendeley. Software Mendeley ini merupakan salah satu manajer referensi bagaimana ini dapat memudahkan kita dalam mengelola referensi kita, terutama dalam melakukan citasi dan menyimpan sumber referensi yang kita gunakan seperti itu. Baiklah, pertama yang ingin kami lakukan adalah ada beberapa hal yang ingin kami lakukan. Pertama, bagaimana kita melakukan install dan sinkronisasi Mendeley MS Word. Lalu kedua, melakukan citasi satu referensi, melakukan citasi dengan banyak referensi. Lalu bagaimana kita memisahkan author dan tahun ketika kita melakukan sebuah citasi. Dan berikutnya bagaimana melakukan citasi langsung dan pemberian nomor halaman. Lalu membuat daftar pustaka, sufiks, dan prefiks, dan bagaimana melakukan dan mengelola metadata dari Mendeley itu sendiri. Baiklah, yang pertama, jadi sebelum kita menggunakan Mendeley, biasanya kita kan ingin download dulu. Nah, downloadnya di mana, Mas Salim? Nah, kita bisa downloadnya di sini. Kita klik download Mendeley, seperti itu. Nah, di sini sudah muncul download Mendeley Desktop for Windows. Nah, klik. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal download Mendeley, kalau sudah kelar langsung diinstal, next aja pokoknya. Gak usah dipikirin. Seperti itu. Nah, lalu setelah kita download dan terinstall, kita buka Mendeley-nya. Nah, ketika teman-teman buka, tampilannya akan seperti ini. Seperti itu. Nah, ketika kita ingin menambahkan artikel, tentu yang ingin kita citasi di Microsoft Word, artikelnya harus ada seperti itu. Jadi kita add. Nah, kita add ya. Kita add. Nah, di sini kan ada nih. Nah, saya kadang ketika nulis saya buat artikel khusus. Artikel. Lalu, nah saya tambahkan semua klik, di blok semua, lalu open. Nah, nanti dia akan masuk ke sini seperti itu. Nah, setelah ini masuk, tentunya biasanya metadata itu nggak langsung rapi seperti itu. Namun informasi-informasi yang ada di dalam artikel jurnal harus kita perbaiki. Dengan apa caranya bagaimana? Kita klik di artikelnya, kita pilih. Ini jurnal artikel. Kalau ini artikel jurnal, kita pilih. Ini jurnal artikel. Kalau dia buku, pilih buku. Seperti itu. Nah, nama autornya biasanya di sini tulis nama belakangnya dulu, jangan nama depan ya. Dikasih koma baru nama akhir. Seperti itu. Lalu kalau dia lebih dari satu penulis, tinggal kita enter nama belakang, koma, nama pertama maksudnya, sorry. Seperti itu. Nah, lalu dilengkapi jurnal, nama jurnalnya dicek, udah sesuai belum dengan yang ada di artikel, tahunnya udah sesuai belum, volumenya udah ada belum, isunya udah ada belum, seperti itu. Ini opsional jika teman-teman ingin menambahkan abstraknya, atau ingin memberi keyword, di sini juga bisa, seperti itu. Nah, sudah ya, untuk memperbaiki metadata, begitu juga artikel-artikel yang lain kita cek itu satu persatu. Jika ada 200, ya 200 yang kita cek seperti itu. Biar ketika kita melakukan citasi nggak ada salah informasi seperti itu. Karena citasi itu hanya berdasarkan dari kebenaran informasi yang kita berikan di metadata ini. Sudah? Oh ya, cara melakukan sinkronisasi kita ketik tools. Nah, nanti di sini install MS Word plugin karena saya sudah menginstal jadi udah gitu. Nah, sudah terinstall, tapi nanti dibuka juga Word-nya. Word-nya dibuka, lalu pilih install. Nah, karena saya sudah menginstal, saya langsung kita ke references. Nah, nanti sudah muncul hasilnya seperti ini. Ada insert station, open Mendeley, seperti itu. Nah, di sini kita ingin memilih style referensi yang ingin kita gunakan. Di sini ada apa, ada Chicago, ada IEE. Lalu kalau kita mencari style yang tidak ada, kita tinggal more style. Get more styles. Nah, misalnya di sini saya ingin mengetik Turabian. Sudah, ini klik Turabian, lalu teman-teman install, nanti udah terdownload ya, seperti itu. Nanti akan muncul di sini. Nah, ntar, lagi mulai. Sebentar ya.
Bentar. Ini lagi mengupdate karena saya mengubah stylenya tadi, sorry. Nah, jika kita ingin kembali ke, nah kita kembali ke model, karena saya biasa menggunakan apa, saya menggunakan apa edisi terbaru, yaitu di edisi 7. Sudah. Selesai di situ. Nah, Salim, bagaimana kita, kalau kita mau melakukan citasi dengan satu referensi. Baik. Jadi begini, teman-teman. Nah, ini kan kita ngetiknya manual nih. Nggak muncul sendiri, kita ketik manual. Nah, kalau kita menggunakan Mendeley, cukup dihapus, kita insert citation. Tadi siapa namanya? Bordia ya, Bordia. Nah, kalau kita salah memberikan informasi di metadata, nama Bordia ini nggak muncul, seperti itu. Karena saya sudah merapikan datanya, sudah ada muncul. Nah, Bordia, oke. Kita klik oke. Bentar, semua butuh proses ya teman-teman, nggak ada yang instan. Bahkan masak mie pun ya masih perlu kita rebus seperti itu. Nah, ini Bordia. Udah. Tandanya biasanya dia sudah tersitasi dengan Mendeley. Biasanya dia warnanya ini kalau di netralin. Nah, ini dia ada hitam-hitamnya. Berbeda kan dengan yang di sini. Nah, ini kan ketika kita melakukan citasi di belakang. Gimana Mas Salim kalau kita ingin melakukan citasi di depan? Baik. Bentar, kita hapus. Nah, kita hapus. Tadi kan nama menurut Bordia misalnya. Menurut siapa tadi Bordia ya? Kita klik references nih, insert citation. Bordia. Oke. Oke. Nah, sabar ya teman-teman, ya beginilah. Jadi kita harus melatih kesabaran. Nah, jadi ketika kita melakukan citasi di depan, ini tentu ini tidak di dalam kurung. Nah, begini kan biasanya. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan ketika mengetik et al, nggak ada koma setelah A, setelah nama, tidak ada titik setelah T di sini, dan tidak ada koma juga di setelah ini. Nah, seperti itu. Koma hanya digunakan ketika kita melakukan citasi dalam kurung seperti ini, setelah al-nya. Seperti itu. Kita hapus ya komanya juga. Nah, oke. Sudah, ini cara melakukan citasi dengan satu referensi. Mas Salim, gimana kalau kita pengen melakukan citasi tapi lebih dari satu penulis atau satu referensi? Nah, jadi di sini karena saya ada Hero, Van der Voort, dan Urak ya, diingat-ingat ya. Biasanya saya citasi dulu di sini. Kita insert. Siapa aja tuh ada Hero. Hero 2008. Lalu siapa lagi? Nah, langsung saja diketik lagi. Setelah kita klik lagi siapa saja namanya. Ada Van der Voort 2014. Oh, ini gatel hidung. Nah, klik. Lalu siapa lagi terakhir? Ada Wright et al. Diklik saja, mau langsung diketik aja. Nah, oke. Setelah itu kita klik oke. Nah, sudah ada. Jadi yang lama ini kita hapus saja, teman-teman. Nah, kita delete aja ya. Udah. Seperti itu ketika kita melakukan citasi dengan banyak referensi. Ingat, biasanya kapan kita menggunakan et al juga? Et al biasanya ketika kita, kalau dia satu penulis, ditulis lengkap, maksudnya nama akhir masing-masing dari penulis, nama akhir dari penulis, lalu kalau ada kedua nama penulis tersebut, kedua nama akhir dari penulis tersebut, ketika dia biasanya 3 atau 4, biasanya menggunakan et al seperti itu. Tapi biasanya 3 pun biasa ditulis
ketiga-tiganya, namun ada juga sebagian menggunakan add all. Tapi kalau dia lebih dari 3, itu secara otomatis kita harus menggunakan add all, seperti itu. Nah, seperti ini ya, sudah. Lalu berikutnya apa yang ingin kita jelaskan? Nah, bagaimana kita melakukan citasi langsung dan pemberian nomor halaman? Nah, kalau teman-teman biasanya baca artikel, sering tuh nemu, kok ini ada ya nomor halamannya? Kok yang lain nggak ada? Kapan kita menggunakan pemberian nomor halaman? Nah, biasanya pemberian nomor halaman ketika kita melakukan citasi langsung. Ini satu kesatuan. Citasi langsung adalah bagaimana kita melakukan citasi tanpa mengubah definisi atau makna atau teks dari dari kutipan tersebut. Nah, ini adalah kata-kata asli yang langsung dari artikelnya Herzogowitz dan Meyer pada tahun 2002. Karena saya melakukan citasi langsung, saya kasih tanda petik dan beri nomor halaman. Nah, bagaimana kita melakukannya di Mendeley? Nah, ini kan juga kita ingin mengutip ya dari Herzogowitz dan Meyer tadi. Kita insert citation, lalu tulis Herzogowitz. Nih ya, oke. Nah, teman-teman perlu klik di namanya ini nih. Di namanya klik sekali. Nah, akan muncul seperti ini. Tulis halaman berapa yang itu, kutipan langsung tersebut. Halaman 475. Seperti itu. Kita klik langsung. Sabar. Nah, di sini ya. Nah, kita juga bisa edit karena saya menggunakan bahasa Indonesia. Page ini akan saya ganti menjadi halaman. Nah, hal. Udah. Oke. Udah kan? Nah, Salim, kapan kita menggunakan dan ini simbol dan kapan ditulis dan itu lengkap? Kalau dia di dalam kurung, boleh diketik dan ataupun simbol saja seperti ini. Tetapi ketika dia di luar kurung, misalnya menurut Herzogowitz dan Meyer, karena dia di dalam kurung, nah kita menggunakan dan ini tidak boleh disingkat, ingat. Lalu bagaimana juga tadi kan kita ingin bagaimana kita melakukan memisahkan author dan tahun dalam citasi. Nah, saya ingin misalnya karena ini udah ditulis menurut Herzogowitz dan Meyer, saya di sini hanya perlu tahun dan nomor halaman. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita insert, tulis Herzogowitz ini, lalu klik lagi di namanya, suppress author. Ini ingat, ini fungsi suppress author, kita menghilangkan nama penulisnya. Nah, sudah ada kan? Oh ya maaf, tadi saya lupa memberikan nomor halaman. Herzogowitz. Nah, klik namanya, di suppress, nomor halamannya 475. Nah, seperti ini teman-teman. Hilang kan nama autornya nggak ada karena saya udah nulisnya di depan. Dan ini hanya masalah style seperti itu. Lalu berikutnya, bagaimana cara melakukan suffix dan prefix? Nah, seperti ini. Apa sih prefix dan suffix itu? Prefix dan suffix itu hanya soal bagaimana kita ingin menambahkan sebuah kata-kata sebelum atau setelah
nama dari apa, dari referensi. Seperti ini. Ketika kita mengetik Herschopitz. Nih, kita klik di namanya. Prefix di sebelum kata nama Herschopitz kita ingin ada kata-kata. Misalnya CSR. Lalu sufiksnya itu berarti kata-kata setelah nomor halaman. Atau langsung tahun kalau kita tidak menggunakan nomor halaman. Misalnya komitmen. Oke. Kita klik oke. Sabar. Sebentar. Ya begitulah ya teman-teman, kalau kita menunggu itu terasa menjemukan, tapi kita harus isi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif seperti itu. Nah, ini prefix. Kalau kita ingin nambahin kata-kata sebelum nama penulis, tuliskan kata-kata di kolom prefix, dan kalau ingin sufiks di setelah nomor halaman atau setelah tahun biasanya kita menggunakan sufiks seperti itu, suffix, prefix. Nah, seperti itu. Nah, biasanya ini digunakan untuk apa sih? Biasanya untuk menyingkat. Kalau ada kata-kata social, corporate, social, responsibility. Nah, biasanya kan kita ingin langsung menyingkat di sini. Seperti itu. Udah. Jadi begitu fungsi dari sufiks dan prefix. Kita hapus saja. Seperti itu. Nah, keep manual edit. Ini juga bisa diedit secara manual. Lalu berikutnya adalah bagaimana kita membuat daftar pustakanya. Ini kan udah ditulis semua nih. Gimana cara kita ingin membuat daftar pustaka? Kita ke paling belakang. Nah, di sini misalnya. Nah, di sini kan. Ini kita delete semua. Salah. Nah, kita ingin memberi daftar pustaka. Silakan buat halaman baru, tulis daftar pustaka. Tinggal di sini teman-teman ada lihat gak nih? Ada insert bibliografi seperti itu. Ya, tinggal jadi insert bibliografinya diklik. Tada. Sabar. Ya, jadi menggunakan ini memang agak lama, tapi insya Allah ini lebih praktis seperti itu. Nah, sudah masuk semua kan, ini otomatis. Tinggal kita rata kiri dan kanan saja seperti itu. Nah, misalnya segini. Home, rata kiri kanan. Oke, rapi kan? Sudah. Mungkin sekian bagaimana cara-cara kita melakukan itu, bagaimana cara menggunakan software Mendeley. Mungkin next di pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana mengintegrasikan Mendeley dengan Publish or Perish seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.